Bab 1490. Bersama sang anak. Ho. Alonso Kin, kamu juga jangan marah. Kami ini juga karena teknik ini makanya jadi panik, juga bukan memiliki maksud menyusahkan Eric Kin. Warren Kin pun batuk sekali. Suasana pun membaik. Iya, kami semua demi kebaikan keluarga Kin, mohon kamu juga bisa memaklumkannya. Seorang tetua pun ikut berkata, menurut aku, masalah ini sudah jelas. Hari ini sampai di sini. Eric Kin, kamu baik-baik istirahat. Masalah ini kita bahas di hari lain saja. Iya, lagi pula Alonso Kin sudah memberi penjelasan. Masalah ini ke depannya, Eric Kin juga tidak perlu datang. Kamu baik-baik merawat tubuh kamu. Bubar begitu saja. Alonso Kin melihat beberapa penatua agung ingin kabur, seketika menaikkan alisnya. Kalian menyuruh anak aku yang luka parah ini ke sini untuk menakutinya, dan hampir menghukum dia ke jurang pertobatan. Hanya beberapa kata, lalu anggap ini semuanya tidak terjadi. Alonso, kamu juga tahu aku hanya menakuti Eric Kin saja, mana mungkin akan benar-benar menghukum dia di jurang pertobatan setengah tahun. Kata tetua beralis putih dengan nada tidak berdaya. Jurang pertobatan ini adalah tempat yang paling menakutkan di keluarga Kin, tidak kalah menakutkan dari penjara langit. Kultivator yang masuk ke dalam, meskipun tidak mati, tapi setiap hari hidup sendirian, mungkin akan menjadi gila. Aku tidak peduli, sekarang anak aku ini sudah ketakutan. Orang yang memberi kontribusi pada keluarga Kin, malah diancam ke jurang pertobatan, ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Sekarang kondisi sudah berubah, Alonso Kin yang bertanya pada para penatua agung. Begini saja, masalah ini memang kami yang salah, sudah membuat hati generasi muda merasa sedih, jika tidak memberi kompensasi pasti juga tidak enak. Warren Kin batuk pelan, lalu berkata, aku mewakili aku sendiri, memberikan 200.000 poin kontribusi sebagai kompensasi, berharap bisa membantu. Aku juga mengeluarkan 200.000 poin kontribusi. Tetua yang brewok pun menghela napas, dia mengeluarkan token. Dua orang ini sudah bersuara, sisa lainnya pun hanya bisa mengikuti. 200.000 poin kontribusi meskipun tidak sedikit, tapi bagi beberapa penatua tertinggi ini masihlah bisa dikeluarkan, lagi pula memang mereka yang bersalah. Hanya saja Orlando Kin, bibirnya pun bergetar. Hatinya meneteskan darah. Dia baru saja kalah taruhan dengan Eric Kin sejumlah 1 juta poin kontribusi keluarga, sekarang harus mengeluarkan 200.000 poin kontribusi. Ini sama dengan harta karun puluhan tahun yang dikumpulkan, dalam beberapa hari bangkrut karena Eric Kin dan ayahnya. Dia dengan kejam memandang Warren Kin, curiga bahwa dia sedang bekerja sama dengan Alonso Kin. Tapi, di kondisi sekarang, jika dirinya tidak memberi juga tidak cocok. Menahan rasa sakit ini, mengeluarkan poin kontribusi keluarga yang tersisa sedikit ini. Masalah Alonso Kin melanggar peraturan leluhur, mengambil teknik, beberapa hari kemudian baru dibahas, hari ini sampai di sini saja. Kata Orlando Kin. Masalah ini pastinya tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tapi sekarang bukan saatnya melawan. Dia juga tidak berniat tinggal di sini lagi, selesai berkata langsung pergi. Dan beberapa penatua tertinggi pun memberi sepatah dua kata penyemangat kepada Eric Kin, lalu satu persatu meninggalkan sini. Ayah, apakah aku sudah merepotkan kamu? Sebenarnya masalah ini. Setelah keluar dari perkumpulan para tetua, nada Eric Kin sangat serius, dia berencana mengatakan hal tentang buku langit tanpa kata ini. Alonso Kin menggelengkan kepala, lalu memotong pembicaraannya, Eric, masalah ini kamu tidak perlu memberi penjelasan kepada aku hanya perlu tahu, kamu adalah anak aku, bukan seperti yang dikatakan oleh para penatua tertinggi itu, sudah cukup. Setiap orang memiliki jodoh kesempatan masing-masing, dan ada beberapa rahasia meskipun orang terdekat juga jangan percaya,
mungkin mereka tidak akan membocorkannya, tetapi dunia ini banyak hal yang tidak terduga. Jika terkena siasat licik, maka juga tidak bisa menjaminnya. Bibir Eric Kin bergetar. Ayahnya sudah berkata demikian, dia sudah tidak baik untuk berkata apapun lagi. Kamu, pasti ada banyak hal yang ingin ditanyakan kepada aku. Ayo, kita pergi ke tempat yang tenang. Alonso Kin tersenyum, lalu mendadak terbang. Ayah, bukannya di daerah sini dilarang terbang tinggi ya? Eric Kin ikut terbang, melihat Alonso Kin terbang semakin tinggi, pun mulai bertanya. Hehe, orang biasa tentu saja tidak boleh, tapi aku adalah Kaisar Kin, siapa yang berani mengatur aku? Alonso Kin tersenyum lalu berkata, jika tidak berlagak, mungkin keluarga Kin ini sudah lupa siapa kepala rumah ini. Eric Kin hening, dan tidak membujuk lagi. Untuk hal ini, dirinya juga mengetahui sedikit, di generasi ayahnya, usia ayah paling kecil. Contohnya seperti Filbert Kin sekarang sudah tua, sedangkan ayahnya masih berada di usia muda. Di saat ayah menerus tahta kaisar, juga di bawah bantuan kakek, memenangkan pertandingan yang super sadis, dan akhirnya berhasil menjadi kaisar. Kaisar yang ditentukan dari pertandingan seperti ini, di dalam keluarga pasti ada banyak orang yang berpendapat berbeda, ditambah garis pertama kekeluargaan beberapa tahun ini mulai merosot. Selama ayahnya menjadi kaisar 20-an tahun ini, sebenarnya bersama perkumpulan para tetua saling beradu, mengurus keluarga Qin. Tidak menjadi kepala keluarga Qin yang sepenuhnya. Ini semua, juga karena Orlando Qin dan anaknya, memiliki perlakuan bagaimana terhadap dirinya dan kakak pertama, banyak sedikit juga mengetahuinya. Terbang ke gunung belakang area keluarga Qin, lalu masuk ke dalam gunung, Alonso Qin mencari tempat yang sejuk, lalu pelan-pelan turun. Di tempat yang sejuk ini, ada gazebo yang tenang, didirikan di sisi tebing gunung. Berdiri di tempat ini, kabut gunung menyelimuti kaki, terdengar suara air dan kicauan burung, angin menghembus, membuat orang merasa tenang. Waktu itu, aku masih muda emosi dan tidak bisa mengontrol tabiat. Ayah aku sering membawa aku ke sini, melihat pemandangan, menenangkan hati. Awalnya aku merasa aneh, tetapi sekarang baru merasakan, di pemandangan indah ini, kehidupan yang kacau di dunia pun bisa hilang. Kamu merasa aneh tidak? Alonso Qin mendarat di dalam gazebo, mencari kursi batu dan duduk, melihat awan yang bergerak, air terjun yang mengalir, dengan santai berkata, "Kakek, benar-benar mati karena kerohaniannya hilang?" tanya Eric Qin. Setelah tiba di keluarga Qin, Eric Qin belum berjumpa dengan Kaisar Qin tua yang terkenal di dalam sejarah, tetapi di dalam keluarga Qin banyak beredar kisah legenda dia. Waktu itu, dia bersama Warren Qin melawan 18 klan barbarian, akhirnya membuat dinasti Qin mengakhiri masa peperangan ini, satu orang melawan 10 ketua klan barbarian, sampai dengan sekarang juga banyak orang yang membahas hal yang menakjubkan ini. Eric Qin yang bertarung dengan satu tuan muda ketua klan, Sonic He, saja sudah merasa sangat berat, kakeknya di waktu itu, satu orang melawan 10 orang klan barbarian. Mungkin sudah mati, mungkin juga belum mati. Alonso Qin berkata, masa hidup kakek kamu sudah berakhir, jadi di saat mendekati kematian, menutupi aura kehidupannya. Jika bisa menerobos maka semuanya aman-aman saja, jika tidak menerobos, maka benar raga mati kerohanian lenyap. Tapi ini adalah rahasia keluarga Qin, kamu tahu tapi jangan sebarkan. Eric Qin mengangguk kepala, jika ada kesempatan dia juga ingin berjumpa dengan master legenda ini. Baiklah, jangan bahas ini lagi, tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Alonso Qin dengan tatapan serius menatap Eric Qin dan berkata, setelah kamu lahir, aku dengan tega menyerahkan kamu pada orang asing, dan selama ini tidak menghubungi kamu. Aku tahu kamu pasti memiliki sejuta rasa terhadap aku. Apa yang kamu tidak mengerti dan ingin tahu,
Semuanya boleh ditanyakan kepada aku pasti akan memberitahu semuanya. Aku ingin mengetahui hal tentang kamu dengan ibu aku. Erikin menghirup napas dalam-dalam. Sepanjang jalan dari dunia seni bela diri datang ke dunia tersembunyi, lalu dari dunia tersembunyi datang ke daratan dunia dewa. Hal yang terjadi orang tuanya waktu itu menjadi pertanyaan yang terpendam di dalam hatinya. Bersambung.